waktu Devan itu saya pernah diancam sama Agus Subandin. Jadi kalau saya nggak datang ikut kelas parenting untuk orang tua, bakal dikeluarin anak saya mau nggak mau datang. Jadi datangnya pun harus lengkap, ibu sama bapaknya, nggak boleh salah satunya. Karena kalau kebanyakan kita pasarnya ke ibu, Betul. padahal dia kan juga butuh bapaknya gitu loh. Nanti kalau misalnya anaknya nggak beres, ibu dong yang salah. Iya. Ya kan, jangan dong, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Apotek Alkes. Perkenalkan, saya Made, founder dari Apotek Alkes. Ini adalah edisi perdana podcast Apotek Alkes yang akan membahas seputar kesehatan, pendidikan, dan lifestyle dari public figure dengan cara yang berbeda. Oke, langsung aja ya. Di tengah-tengah kita sudah ada sebenarnya ini teman saya sudah lama dan beliau ini fokus di pendidikan anak atau parenting. Ya, kalau saya sih memanggilnya Mbak Selvi. Assalamualaikum Mbak Selvi. Selamat pagi. Selamat pagi. Makasih udah mau kesini. Iya, makasih juga udah diundang. Sama-sama. Senang banget. Ya, jadi di tengah kesibukannya beliau masih mau menyempatkan karena saya yakin karena beliau itu semangat sekali untuk memberikan ilmu terutama yang berhubungan dengan pendidikan anak ya Mbak. Iya, benar. Sebenarnya dulu gimana sih Mbak sampai tertarik gitu? Apa nggak puas nih masa anak-anaknya? Iya. Jadi gini, ini awalnya Mas ya. Awalnya saya lebih ke parenting, lebih ke membuka sekolah. Yang dimaksud pendidikan sini pendidikan formal atau pendidikan di Mereka luar? dari TK, SD, SMP, SMA gitu. Oh, di formal ya? Yang formal. Sistemnya atau di luar sistem Mbak? Kira-kira? Ini kita ngomongin sepele ya. Oh ya, oke. Yang di luar sistem Oke, sebenarnya. umum lah ya. Itu kan lebih ke ini ya. Bagaimana sekolah itu memperlakukan anak, Oke. Siap. atau dalam notabene itu pendidiknya lah. Oke. Nah, karena kalau saya lihat kadang ada beberapa sekolah itu yang acap kali abai dengan anak. Oke. Saya tuh merasa miris kalau melihat ada anak-anak itu di saat teman-temannya yang main, banyak yang main, ada yang di pojok Karena minder karena minder, entah karena minder, karena dia tidak bisa berteman, atau dirudung mungkin ya, bully mungkin ya. mungkin. Bisa jadi kan. Dan itu tidak terperhatikan ya. Dan itu ditinggalkan, seolah-olah ditinggalkan kan. Ya, oke. Nah, makanya itu saya dari melihat dari situ dan masih banyak lagi tuh, saya mikir gini, saya sebenarnya bisa nih, karena saya juga suka anak dan saya punya anak. Atau jangan-jangan dulu pernah nggak punya pengalaman seperti itu Mbak? Pernah. Oh, oke. Saya pernah. Iya. Jadi itu yang menjadikan sebuah apa ya, dasar Habis Mbak saya, Selvi yang sekarang ya. iya, terus saya pikir ya sudah, dengan keinginan saya untuk belajar lebih baik lagi menjadi ibu, itu sebenarnya kan pelajarannya itu buat saya pribadi. Betul. Terus kebetulan anak saya juga punya sekolah, Betul. ya udah kenapa enggak gitu loh. Ya udah akhirnya yuk kita buat sekolah. Ya. Kita nekat-nekatan deh mulai dari sampai tahu kan saya masa depan masuk gimana. Ya. Jadi saya Saya cari murid. jadi sahabat Apotek Alkes, saya menjadi saksi juga bahwa Mbak Selvi ini merintis sebuah pendidikan anak di sekolah namanya Al-Ghazi Banin, dan anak saya itu termasuk adalah Yang dipaksa pertama. murid pertama, angkatan pertama ya. Oke, balik lagi ke tadi. Jadi saya juga pengen curhat, dulu saya juga korban dari perundungan. Iya, pasti banyak. Walaupun sepele Betul. itu pasti ada. Oh, kalau saya nggak sekali udah serius Mbak. Oh gitu. Jadi Gimana? teman saya itu ngajak anak sekampungnya yang deket rumah untuk ngebully saya, untuk memukulin saya. Oh itu Mas Made apa? Iya, saya. Oh, Jadi itu luar biasa memang dampaknya. Jadi sekarang saya juga sedikit mungkin berbagi juga. Jadi saya sekarang menerapkan kepada anak laki-laki saya wajib bisa bela diri. iya benar. Minimal dia bisa bela diri. Takut gitu. Ya. Kebetulan Mbak Selvi juga bawa anak untuk memberikan feedback positif ya. Oke, jadi yang di highlight oleh Mbak Selvi itu berarti sistem yang tidak mengcover perlindungan dan keamanan anak ya. Benar. Karena itu kan yang utama. Betul. Kalau anak itu
sudah merasa nyaman dan dia percaya bahwa dia tuh aman, Oke. anak itu pasti akan berani mencoba. Betul. Dia akan berani bergerak ke sini, berani menyapa, berani gitu kan, berani dalam maksud yang baik ya. Ya. Itu memang kebutuhan dasar anak kan. Oke. Emang dulu di mana Mbak? Dulu sekolah menghabiskan masa kecil Mbak Selvi itu di mana? Saya Ya. Siapa tahu di Texas gitu. Kalau di Texas kan pasti kota yang sangat Texasnya di sini gitu. kalau saya sih sebenarnya normal. Nah, saya juga mungkin belajar dari pengalaman pribadi ya. Saya ini tipe yang pembuli sebenarnya. Loh. Benar. Dominan berarti ya? Iya, saya Dominan ya. dominan. Setelah saya makanya ngamati orang-orang seperti apa sih yang suka saya bully. Oh, oke. Terus Iya, kan? jadi ini di sudut pandang orang yang dominan ya, bukan Saya sebagai sudut pelakunya. pembuli gitu. Gimana sih orang yang bully itu? Apa sih yang saya pikirkan kok saya bisa tegak ngejek orang, Oke. malah jajan orang. Mungkin kalau Masih kan sampai sekarang. pengaruhin. Oh iya. Mungkin Jadi saya mikir, oh ternyata orang-orang yang gampang dibully itu orang-orang yang ibaratnya memang dia sendiri nggak tahu dirinya ini mau apa. jadi kayak nggak pede gitu ya Mbak ya? Orang yang nggak pede. Buktinya ketika ada teman saya, kenapa sih ganggu gitu? Ya saya nggak ganggu. Betul. Nah itu di pihak saya mau mengerti orang yang saya bully, saya Sebagai pelaku ya. pelaku. Tetapi saya melihat lagi, kenapa sih saya tega membuli? Nah, Itu kan ada lagi tuh pelajarannya kan. akhirnya didapat sebuah kesimpulan. Mungkin gini, saya tidak menyalahkan orang tua ya sebenarnya. Mungkin orang tua zaman dulu itu kan all in, dia kerjakan semua kan. Oh betul. Nah jadi anak-anak ini mungkin tidak terperhatikan. Kalau sekarang dunia parenting kan luas banget mas, kita gampang belajar. Orang tua kita belum tentu, Betul, belum berkembang lah ya. belum berkembang. Dia taunya kamu harus ini, harus ini, harus ini. Yang penting belajar, nanti kuliah terus kerja gitu ya. Nah memang sih saya mungkin juga tipe bukan pembangkang yang nakal. Saya nggak pernah nakal yang narkoba Wajar ya. apa gitu ya, itu enggak. Cuman saya biasanya saya mau apa itu harus gitu loh. Oh. Iya. Nah rupanya Ya, tipe dominan ya. ya itu dia mungkin karena saya melihat juga kenapa saya harus diatur. Dan pada akhirnya jadi didapat sebuah pembelajaran bahwa si pelaku itu punya motif apa sih sehingga dia tuh tega melakukan perundungan itu. Ketika saya tidak diberi kekuasaan atas diri saya sendiri, saya melakukan itu pada orang lain. Ya kan? Apakah itu? Saya tidak diberi kebebasan nih. Ya, apakah itu manifestasi dari ketidakbebasan di rumah? Iya, mungkin. Bisa jadi ya. Saya gini, saya sangat memahami orang tua saya sangat berterima kasih. Bukan berarti menyalahkan orang tua saya ya. Orang tua saya juga dulu itu kondisinya rumah saya itu tempat banyak orang transit. Keluarga dari abah, keluarga dari mama. Jadi mungkin dengan kondisi banyak orang itu wajar ya, mungkin orang tua juga bingung untuk memperhatikan anaknya satu persatu. Padahal mereka juga kerja gitu kan. Saya sangat memahami. Cuman ternyata input yang saya dapat itu justru negatif jadinya gitu loh. Akhirnya saya suka ngatur orang. Iya. Dulu saya kalau misalnya masih tidak sesuai dengan mau saya, mungkin saya marah seperti ngamuk gitu ya, atau membalas. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang sih sudahlah gitu loh. Ada masanya untuk kita kalem lagi. Berarti kalau saya lihat ada kebutuhan untuk diperhatikan dari setiap orang yang sebetulnya harus dipenuhi ya Mbak ya? Banget. Gitu ya? Iya. Nah ketika itu tidak terpenuhi, bila mana itu outputnya negatif, maka orang itu cenderung akan melampiaskannya. Iya. Bila orang itu dominan, ada kemungkinan dia akan merudung gitu kan? Iya. Orang-orang yang lemah sebagai manifestasi atas tidak terpenuhinya. Itu kalau kita ngomongnya sih sampah pengasuhan ya. Ya. Sama pengasuhan. Jadi yang tidak dilakukan tidak didapat di rumah. Ya, apa yang kita merasa tidak dipenuhi di rumah, akhirnya kita lampiaskan ke orang lain.
padahal anak saya nggak suka pink. Itu berlaku itu. Oh, itu masuk sampah pengasuhan itu? Sampah pengasuhan juga, itu salah satu bentuk bahwa kita tidak memberi anak kebebasan dan kepercayaan untuk mereka membangun diri mereka sendiri gitu kan. Betul. Saya dulu, anak saya yang pertama kan Ais, kalau sudah gadis, dulu selalu karena saya ini tomboy, saya mau anak saya kayak anak gadis gitu ya, yang manis, yang gimana gitu kan. Saya belikan sepatu cewek terus. Dia nggak suka, itu rusak terus. Gitu. Ini mamanya yang pengen ya. Iya. Iya benar. Nggak sadar kan? Iya. Kita anggap itu baik, tapi itu bukan stylenya. Betul. Nah, hal-hal sepele itu sebenarnya akan kalau anak itu pintar menelaah dirinya, mengenali dirinya sih mungkin nggak masalah. Tapi kalau anak itu akhirnya mencari pelampiasan, itu yang bisa jadi masalah. Oke. Gitu loh. Nah, pada akhirnya bagaimana sekarang saya, terus mungkin sahabat apotek Alkes yang sudah punya anak juga, mengatasi permasalahan sampah pengasuhan ini? Yang pertama, kalau kita sebagai orang tua ya, sadar diri. Oh, Kita benar-benar harus open minded ya. jangan egois ya Pak ya? Jangan egois. Itu memang berat Mas. Saya pernah waktu itu sharing sama orang ya. Nggak bisa, namanya ayah tuh nggak bisa minta maaf, itu merendahkan diri saya sebagai seorang ayah. Wah, ini berat nih. Terus saya bilang, enggak Pak, anak itu kan juga butuh Pengakuan. iya, pengakuan itu kan bukan merendahkan ya. Kita sama-sama menerima, saya salah, Ya, mengaku. soalnya Gentle ya. ini loh. Kadang tuh gini, pemikiran kita sama orang tua itu kan pasti beda karena Iya. jenjang usia. Iya. Sampean aja sama orang tua sampean pasti pernah berselisih. Oh, ya. Sering banget kan? Iya. Karena menurut sampean bagus, menurut orang tua sampean juga bagus. Iya, beda perspektifnya. Beda perspektif. Beda zaman juga. Kalau saya sekarang setelah saya pelajari, rupanya anak itu perlu tarik ulur yang kuat. Nah, itu yang mengendalikan siapa? Orang tuanya atau dua-duanya? Orang tua, selama mereka belum balik, selama mereka belum akil balik itu kan bukan cuma badannya yang besar, bukan secara biologis mereka sudah balik gitu ya. Enggak, cuma bagaimana mereka itu pemikirannya sudah dewasa dan harusnya. Cuman anak sekarang walaupun akil balik pemikirannya belum dewasa. Ya kan? Jadi selama mereka kita anggap belum bisa berpikir benar, berpikir baik, itu kita tarik ulurnya masih kuat banget. Artinya mereka belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Iya, sekalipun kita sudah mulai diulur nih. Oh iya. Kan anak-anak yang sudah umur 15 tahun itu biasanya sudah saya ulur mulai gitu loh. Tapi kayak Agib memang anak yang paling kecil ya, Mbak? anak yang paling kecil memang masih saya, dia kamu harusnya tuh begini, harus dikasih tahu. Dia kan masih memasukkan input banyak ya. Betul. Dan di saat mereka masih membutuhkan input banyak dari kita, itu harusnya positif semua. Ya. Jangan kenalkan dulu dia dengan sesuatu yang negatif. Betul. Sehingga itu menjadi karakter dia kan. Kalau dia sudah jadi karakternya, kita lepas dia di kehidupan, ya udah aman. Karena dia sudah punya imunnya. Ya, prinsip. Iya, imunisasinya itu kita yang nyuntikkan di rumah kan. Itu biasanya batasnya sampai berapa tahun, Mbak? Rata-rata. Kalau saya melihat tergantung anak ya, kayak Agif ini alhamdulillah dia sudah tahu aku tidak boleh berkata jorok misalnya, tidak boleh berkata kasar. Dan ketika saya lepas, saya uji dia dengan teman-temannya juga enggak gitu loh. Betul. Mudah-mudahan ya. Ya. Oke. Jadi sahabat apotek Alkes yang dibicarakan oleh Mbak Selvi itu memang dunia parenting salah satu tujuannya itu adalah pengembangan karakter atau emosional, sosial dan intelektual. Jadi ketiga hal tersebutlah yang terus dibangun. Siapa yang membangun ya? Orang tua, orang terdekat. Ya, tanggung jawab paling besar ada di rumah ya, sebab di orang tua ya. Bukan sekolah. Betul. Kalau saya tangkap itu setiap kali saya mengikuti parenting dari Mbak Selvi itu selalu titik utamanya itu orang tua sebetulnya. Jadi orang tua harus terlibat. Nah, yang tadi disampaikan tentang bagaimana menyelesaikan masalah sampah pengasuhan itu adalah dengan terus mengakui dulu, oke. Terus mengendalikan hubungan kita gitu ya dengan anak ya. Dan itu saya tadi sedikit nggak mau saya harus baca-baca
juga gitu kan. Iya. Kalau di dalam teorinya itu adalah authoritarian parenting dan indulgent parenting. Artinya ada saatnya kita itu otoriter terhadap anak ya, Benar, terhadap benar. hal yang salah ya mbak ya. Mm-mm. Dan ada saatnya kita indulgent parenting atau terlibat gitu. Dan ini juga saya jujur kayak buat saya. Iya. Karena betul kata Mas Yofi tadi, Mas Yofi sendiri atau saya pun sendiri tidak menyalahkan orang tua kita terhadap sampah pengasuhan, karena orang tua kita dulu kan all in ya mbak ya, Iya. kerja terus rumah tangga juga, ngurus rumah dan segala macam. Makanya mungkin angkatan kami ini yang memang sedikit lebih berbeda mungkin ya, Iya. karena Dan harusnya mulai peka lah. dulu memang tidak berkembang sekarang masalah parenting. Oke, Mas Yofi, terus sekarang ini kan Mas Yofi sudah punya Al-Ghazibani nih sebagai tempat pembelajaran bagi anak-anak ataupun orang tua di Palangkaraya. Harapannya nih dengan adanya wadah tersebut itu pengasuhan anak ke depannya itu yang ideal seperti apa? Jadi gini Mas, sebenarnya itu ya, dengan hadirnya Al-Ghazibani gitu ya harapannya. Nah, jadi sebenarnya gini, mungkin pandangan kita itu terbalik ya. Kita cenderung lebih fokus untuk pendidikan anak yang SMP ke atas. SD ke atas saja sudah mulai, SD-nya harus yang bagus, SMP-nya harus yang terbaik gitu. Dulu ya atau sekarang? Sekarang masih. Ya masih kan, pastikan kita Iya sih. pengennya yang baik gitu kan. Ya. Padahal mereka lupa bahwa usia anak TK itu kita tuh lagi bikin fondasi, Oke. ya kan? Saya boleh nanya dulu sebelum lanjut nih, soalnya menarik nih. Ada nggak sih poin fondasi yang harus dibentuk itu apa aja? Banyak. Yang utamanya apa? Misalnya akhlak. Tauhid yang pertama ya. Mereka harus mengenal Tuhan mereka dan kewajiban mereka kepada Tuhan mereka itu apa? Ya, maksudnya tuh universal ya. Universal. Apapun agamanya, pokoknya. Agamanya harus masuk dulu. Ya betul, agama adalah fondasi utama. Fondasi utama. Oke, betul. Kemudian yaitu tadi bagaimana kita itu bisa menanamkan semua kebaikan, memasukkan semua input yang positif, sehingga anak itu dunianya tuh hanya positif. Oke. Makanya kenapa kalau di Al-Ghazibani tidak menerapkan lomba segala macam. Loh, jadi nggak ada kompetisi? Tidak ada kompetisi. Karena kadang dengan adanya kompetisi itu justru orang tua yang banyak keinginan orang tua kan. Oh iya. Ya kan. Ya ya. Terus anakku kenapa nggak benar? Iya iya. Kemudian anak lah gitu. Kami inginnya anak itu tahunya, ayo kita lomba ada. Tapi semua dapat hadiah. Betul. Ya. Ya, lombanya dunia anak ya. Sebelum dia mengenal persaingan, dia harus mengenal dulu kasih sayang. Ayo kita lomba ya, rame dulu nih. Mungkin nggak disalahkan misalnya temannya jatuh, ayo aku bantu dulu. Itu kan nilai positif dulu yang kita masukkan. Seandainya dia lomba, temannya jatuh pun dia nggak akan peduli, ya kan? Karena dia tahunya aku harus menang. Nah, itu dasar ketika mereka di TK. Di TK itu pikiran saya ya, itu tuh benar-benar tempat di mana anak itu terlindungi, anak itu benar-benar semua input positif itu bisa masuk. Jadi dengan pasangan itu apa fondasi itu bisa masuk? Fondasi itu kita bentuk sebenarnya ketika usia itu kan usia balita kan, atau usia 7 tahun lah sampai dia masuk SD. Karena apa? Sebenarnya investasi kita ke anak itu kan luar biasa Mas. Sampai tahu kan bagaimana kadang orang tua itu dibuang sama anak. Oh, ya. Ya kan? Ya. Itu karena apa? Karena memorinya ketika mereka masih kecil itu sedikit kebaikan orang tua yang dia dapat. Mas Made pernah pengen pulang ya? Betul. Karena ingat kan mungkin disuapin ibu. Ya. Ini sedih ini, emosi. Bagaimana ibu memasakkan kita? Betul. Seandainya ibu kita itu orang yang tidak peduli, masa kita kangen sih? Yang otoriter ya. Betul. Setuju banget. Ya. Jadi sebenarnya makanya saya tuh sebenarnya tuh lagi nyari bagaimana sih menjelaskan ke orang-orang
akhlak, adab itu semua di TK. Betul. Membentuknya ya. Betul. Karena ketika dia sudah SD, ketika orang sudah mulai menuntut akademis. Iya. Jadi fokusnya udah berbeda ya. Berbeda. Makanya saya itu kadang-kadang lucu ya, orang meremehkan TK. Padahal di situ investasi terbesarnya. Itu peletak dasar fondasi anak. Fondasinya, sebagus apapun bangunannya, kalau fondasinya nggak kuat, retak. Oh. Iya kan? Wah, luar biasa ini hari ini. Anjlok kan? Bangunan itu akan anjlok pelan-pelan. Ngeri ini. Tapi untung anak saya yang kecil masih 2,5 tahun, berarti masih ada kesempatan ya. Semua selalu masih ada Kesempatan ya. kesempatan. Kayak Ais aja, Aisnya sudah SMP. Ais itu dekat sama ayahnya ketika SMP. Waktu itu ayahnya Itu kesulitan nggak mbak untuk memasukkan katakan reprogramming kan, yang dulu belum selesai, terus di Akhirnya- usia belasan tahun itu dimasukkan lagi fondasinya. Kira-kira bisa nggak sih? bisa, tapi seberapa intensnya kita. Oh, oke. Tapi Jadi bisa ya. mendidik anak itu jangan mengharap 1-2 kali kita ajak sholat dia akan rutin sholat. Kan enggak. Oh, gitu. Terus. Jadi dulu suami saya itu lebih dekat dengan anak laki-laki. Iya. Ais itu anak saya yang cewek satu-satunya itu dia hanya melihat dari pojok, lihat ayahnya main bulat-bulatan sama adik-adiknya sampai dia kuliah. Terus saya Sekarang udah kuliah. maaf sampai dia masuk pesantren waktu SMP. Terus saya bilang gini, ayah sadar tidak nggak dekat sama Ais? Dia langsung. Saya yang menjadi suami. Saya kira anaknya langsung yang ngomong. Ayah sadar tidak kalau ayah itu tidak dekat sama Ais? Kenapa? Oke. Saya biarkan ini loh buktinya gini. Mau nggak kamu harus mendekati anakmu? Iya mau kata. Untungnya suami saya itu mau berubah ya. Iya. Mau menerima masukan lah. Oh. Terus waktu jadwal nelfon saya telepon Ais. Mbak Ais dapat salam loh dari ayah. Hah bener mbak? Ya Allah. Iya. Ekspresinya tuh sudah saya bayangkan dari suaranya kan bisa kebaca ya. Dia tuh sangat bersemangat ketika saya, padahal ayah juga nggak gitu-gitu amat titip salam gitu loh. Iya. Apa namanya? Hah? Ayah titip salam mak. Iya. Ayah titip salam mak. Ini ya, pokoknya dia antusias. Antusias. Akhirnya saya bilang, sudah ayah yang ke Jogja. Waktu itu kan SMP di Jogja ya. Ayah yang ke Jogja deketin anakmu. Mulai itu dia gelendotan, sayang, perhatian sama ayahnya. Betul. Itu mas saya tuh sampai nangis loh. Iya. Emang momen apa sih mbak yang Mbak Selvi memberanikan diri untuk menyampaikan kepada suami kan bahwa anak perempuannya ini kurang perhatian kan gitu ya, intinya kan gitu. Ada apa sih, ada momen nggak sih misalnya tuh pas lihat anak perempuan saya tuh kok kayak gini dan segala macam, ada momen nggak sih? Kan pasti ada pencetusnya. Sebenarnya momen yang mengharu biru sih nggak ada. Cuman saya tuh ngeliat kalau dia ngeliatin ayahnya main sama adik-adiknya tuh dia ngeliat gimana gitu. Itu kan kalau ibu Kepekaan ibu ya. kadang-kadang kenapa ibu tuh harus cerdas, kenapa ibu tuh harus sensitif, ibu itu kan segalanya kan. Betul. Psikologis itu juga psikolog itu juga ibu. Kita tuh yang lihat roman wajah anak kita, gimana dia melihat kita gitu kan. Saya lihat gimana dia ada rasa cemburunya. Aku nggak dianu sih gitu loh. Iya. Kenapa aku nggak dirangkul gitu loh. Tapi untung ya, alhamdulillah gitu. Jadi kepekaan Mbak Selvi ini tidak menunggu satu momen yang memang Ya fatal ya. emang Betul ya. benar Oh, berarti ini juga masukan buat sahabat Apotek Alkes ya, yang mungkin sudah berkeluarga dan punya anak, baik laki-laki atau perempuan. Ketika anak tersebut dekat dengan salah satu, kita harus menyeimbangkannya kan gitu ya. harus seimbang, anak itu harus seimbang. Saya tuh apa namanya ya, memang berat sih. Kan bapak-bapak itu juga kerja ya. Ya. Jadi ada porsi-porsi bapak yang Kerja dan sedikit ngomong mbak. Diam. cuman sebenarnya nggak mesti yang harus rame juga. Rame itu biar urusan ibu gitu. Iya kan. Tapi sekedar untuk kami itu jadi gini, salah satu pendekatan kami ya, kami ada hari cewek. Oh, ada kayak apa ya, ritual khusus lah ya. Ritual khusus. Jadi kalau hari cowok itu cowok pergi ke kafe, Oh, ya? kemana lah, iya. Asli itu mbak? Karena anak laki-laki kalau dipegang ibunya terus kan juga beda. Beda, iya. Ya kan? Anak laki-laki tanpa sentuhan ibu pun akan berbeda. Iya. Dia nggak akan kenal lembut, nggak akan kenal kasih sayang gitu kan. Nah itu yang akhirnya kami nanti kalau sudah
juga ngobrol laki-laki. Terpisah atau enggak? Terpisah. Bisa ya, jadi Terpisah harian. misalnya suami mbak, ini hari laki-laki nih hari ini. Suami mbak dengan anak laki-laki pergi jalan-jalan gitu. Seharian. Kalau saya lihat suami saya ini kan bukan namanya laki-laki ya, pikirnya praktis. Paling diajak makan bakso gitu. Dia suka ini mereka. Kenapa kalau yang pergi sama mama ke kafe? Nggak tahu saya. Lebih eksklusif lah ya emaknya mah. Karena emaknya udah ngerti tempat-tempat yang bagus. Iya, benar-benar ya. Gitu. Wajar. Kalau saya lagi yang pergi sama laki-laki gitu. Ini dari sisi perempuan tuh gimana sih, kenapa mama tuh cerewet gitu. Mereka harus paham. Ayahnya juga sering bilang, ibu, mama itu harus dijaga. Anak perempuan itu harus dijaga gitu. Karena bagaimanapun suami sampean berat banget pertanggungjawabannya nanti kan. Ya, sebagai pemimpin ya. Saya tidak akan pernah dituntut bagaimana kelakuan suami saya, tapi suami akan dituntut bagaimana kelakuan saya. Karena semua suami berpikiran seperti itu nggak akan gampang main perempuan. Iya kan? Iya. Akan tega menyanyiakan keluarga. Sebentar, sahabat Alkes, sebelum pembicaraan lebih berat, Mbak, silakan diminum dulu. Nah, ini kita didukung oleh produk Bintang 7 ya. Ada minuman bejo dengan jahe merah. Ya, jadi membantu meredakan masuk angin, perut kembung, pegal-pegal, sakit kepala dan mual serta meriang. Saya minum dulu aja. Silakan, Pak ya. Ya, terus ada juga produk Bintang 7 yang khusus untuk panas dalam. Jadi dia fungsinya ini untuk meredakan gejala panas dalam, tenggorokan kering, sariawan, bibir pecah-pecah. Iya. Jadi kalau saya lihat di sini, sebentar. Oh, yang ini, yang bejo ini itu masuk golongan jamu, jadi insya Allah relatif aman. Jadi kan Herbal obat ya? herbal ya. Sebetulnya sih ada tingkatannya lagi. Herbal terstandar itu lebih tinggi. Oh, ini masuk jamu. Oke. Baik lagi ya Mbak ya. Terus ini kita bicara nih sekarang yang lagi viral kan ya. Saya juga baca tadi di Kompas ya. Kompas.com tanggal 25 bulan Februari 2021 bahwa pemerintah buka pintu investasi buat industri miras. Nah, karena viral, nah terus mungkin ada sebagian orang yang, bukan sebagian orang, sebanyak juga yang kontra kan ya, dengan memperlihatkan sebuah video-video dampak dari dampak buruk dari jeleknya sebuah miras ya. Dan yang paling miris buat saya, ternyata itu juga dampak buruk itu juga sampai ke tingkat anak-anak. Nah, yang jadi permasalahannya, Mbak, apakah sebegitu burukkah kondisi parenting atau pengasuhan anak sehingga tidak ada filter sama sekali? Artinya kan itu produk-produk yang memang khusus anak dewasa ya, itu bisa sampai dengan mudah anak-anak pun mengkonsumsinya. Jadi gimana ini controllingnya gitu ya? Gimana tuh? ya itu juga rame banget ya. Cuman kan kabarnya kan dibatalkan ya. Kecuali menurut saya yang empat provinsi itu jadi atau enggak? NTT, Bali, Sulawesi Utara, sama Papua. Oke, biarkanlah itu. Ada Jadi ranahnya ya betul. pemerintah. Cuman yang ingin kita bahas di sini kan kok bisa sampai gitu ya? Pengaruhnya Tidak ada, bakalan iya tidak ada bagaimana ya? perlindungan kan, anak juga punya perlindungan dong dari produk-produk yang tidak baik buat dirinya gitu. Jadi gini Mas, ini kalau pendapat saya ya, ada baiknya juga dulu orang tua kita dulu kalau sudah mengenalkan sesuatu tuh yang berbahaya tuh jangan pernah kamu deketin. Kan gitu ya orang tua kita dulu. Oh iya. Kayak baygon tuh kan kita kepegang aja sudah panik gitu ya. Kalau zaman saya, mungkin jauh berbeda usia Mas. Iya. Saya tuh kalau lihat baygon tuh sudah racun. Iya. Aduh, sudah kena tangan aja tuh udah berapa kali bilang gitu. Takut pas
parenting sekarang itu cenderung anak dibebaskan untuk mengenal semua tanpa ada filter. tergantung orang tuanya. Oke. Kan itu masalah bebas itu akan tergantung lagi dengan budaya dan kebiasaan kita di rumah. Maaf ya. Iya. Jangan siapa tahu ada yang memang menyediakan miras itu di kulkas, Oh, iya. walaupun untuk stok tamu atau orang tua orang atau ayahnya misalnya Iya. ya. Oke. Minum tidak minum anak itu akan terbiasa kan. Iya, melihat dan merekam. Melihat dan merekam bahwa itu Iya. minum Sudah biasa kebiasaan, ya. gitu loh. Betul. Beda halnya kalau dengan baygon dengan apa gitu, karena kita sudah tahu baygon tuh nggak bagus, kamu hati-hati kalau pegang baygon pun hati-hati, jadi saya nggak berani gitu loh. Itu mungkin bagusnya kalau dulu sakot gitu ya, ini barang yang nggak boleh. Oke. Terus Jelas. ya, beruntungnya kita mungkin sahabat apotek Agis juga bagi yang orang tuanya peduli terhadap pengasuhan anak, itu kemungkinan akan terhindar ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi anak-anak yang pertama misalnya orang tuanya broken home, jadi tidak ada perlindungan, tidak ada filter. Terus yang kedua, kalaupun ada yang tadi contohnya itu memang sudah jadi kebiasaan di rumahnya, adakah sistem yang bisa membantu memfilter supaya hal negatif tersebut tidak terjadi kepada anak gitu? Jadi kita bicara sistem yang melindungi di luar keluarga gitu, Mbak. Ada nggak? Atau Mbak punya cita-cita nggak sih, mumpung kita lagi Jadi gini ya, kalau memang pelindung utama anak itu kan keluarga. Betul. Tapi kalau itu ibaratnya sudah rusak, sudah Ya. tidak bisa kita harapkan lagi, memang harus ada lembaga atau pemerintah harusnya ya yang paling bertanggung jawab bagaimana melindungi anak-anak ini. Kan sudah ada KPAI ya. KPAI segala macam itu kan seharusnya mereka juga protes. Ini kalau dimudahkan seperti apa nanti imbasnya gitu kan. Kalau anak pun bebas beli gitu kan. Soalnya kalau dulu kan 17 tahun ke atas dilarang mendekati area minuman beralkohol kan. Kan sering gitu kan kalau di mall atau di mana itu yang orang jual minuman itu. Nah, boleh lah sekarang itu masih berlaku atau enggak? Berarti kalau kita dari keluarga nggak bisa, ya dari orang yang peduli sama pemerintah, dari sekolah. Sekolah itu juga, makanya saya bilang sekolah-sekolah itu juga harusnya tidak lagi hanya memberatkan bagaimana akademis anak. Oh, Ya kan? ya. Ini ancamannya ini bukan lagi mereka gagal ujian. Iya sih. Iya kan? Tamat udah. Banyak. Ancamannya ya. Pornografi, narkoba ya, habis itu minuman keras. Betul. Nah itu kan berarti sebenarnya beban sekolah itu tambah berat. Betul. Ya saya nangkep nih Mbak, poin yang bagus nih. Artinya begini kan, misalnya sekarang dari sisi pemerintah sudah ada KPAI, tapi KPAI itu kalau kita lihat, mohon maaf kalau saya salah, lebih kepada sudah terjadi kan. Ya, Nah sekarang kita lebih ke perlindungan. tapi kalau kita untuk preventif, dalam hal preventif, betul sih, saya tangkap poinnya, berarti tugas sekolah itu Tugas sekolah. lebih Cuma ini ya. ternyata kebanyakan anak-anak juga banyak yang putus sekolah. Kami pernah menemui beberapa anak. Beberapa anak yang putus sekolah itu salah satu banyak karena mereka trauma. Saya ingat ya. Karena mereka trauma waktu misalnya dipaksa hafalan perkalian nggak bisa, terus dimarahin ibu gurunya, akhirnya mereka nggak mau lagi mogok lagi sekolah. Sedangkan di rumah juga keadaan lagi nggak bagus gitu ya, keluarganya ini broken home. Akhirnya mereka ya memilih hidup di jalan. Ya, Seperti itu kan. Nah kalau begitu balik lagi berarti ya Mbak ya, tujuan dari Agasi Banding itu ya. iya, malah saya selalu bilang ke bunda-bundanya, jangan berhenti di sekolah kita. Artinya Aksi kemampuan itu jangan berhenti hanya di sekolah kita. Saya tidak pernah pelit ibaratnya ya. Sekolah lain nggak boleh datang, orang tua nggak boleh konsultasi. ya. Sekalipun anak itu tidak bersekolah di tempat kami membuka peluang banget untuk orang tua berkonsultasi. Oke, jadi ini saya mendapatkan
kesimpulan awal nih Pak dari pembicaraan kita dari awal. Jadi permasalahan sosial yang ada sekarang ini ya, apapun itu seperti sekarang lagi viral tentang minuman keras gitu kan, itu kan masalah sosial yang beresiko terhadap anak. Jadi dengan adanya sistem pengamanan dari sekolah yang lebih kepada mengajarkan soft skill ya, yang tadi Mbak bilang bahwa harus dibentuk fondasinya, yaitu agamanya ya kan, terus soft skillnya lah, di situ ada kejujuran ya kan, disiplin, ada keberanian ya itu kan semuanya ya. Dan itu saya rasa dalam sistem pendidikan nasional belum terfokus ke sana ya, belum ya Pak ya. Oke, dan ini sahabat Apotek Alkes, saya menangkap karena kenapa? Karena saya adalah bisa dikatakan konsumen dari sekolah Al-Ghazi Bandung. Saya melihat sendiri bahwa anak saya yang kedua itu ketika dia sudah lulus ataupun waktu itu masih sekolah di Al-Ghazi Bandung, dia itu membawa kebiasaan baiknya sampai di rumah. Contoh kecil aja, anak saya waktu itu umur 3 tahun, dan dia ketika dia mau makan, dia nggak mau disuapin, dia makan sendiri walaupun berantakan. Ya, terus yang lebih hebatnya lagi, kakek neneknya sampai takjub gitu ya. Setelah makan dia bawa piringnya itu ke tempat pencucian piring sendiri. Wah, kakek neneknya luar biasa, amazing gitu. Ini anak luar biasa. Nah, jadi saya nangkep nih dari pembicaraan kita, berarti ya kan bahwa dasar-dasar soft skill itu yang harus pertama dibangun saat usia balita itu ya. Jadi ketika mereka pada satu saat mereka harus di lingkungan yang kita tidak terlibat, betul, mereka sudah tahu nih apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah punya imunitas ya. Oh kayak gini dari aku nggak bisa nih ya. gitu. Makanya kenapa anak itu kepercayaan dirinya juga harus dibangun. Betul. Karena cenderung anak-anak yang tidak percaya diri itu ngikut. Oh iya, tidak punya pendirian. Oke. Ya. Aku ngikut biar aku ditemenin gitu kan. Padahal kalau nggak ditemenin pun nggak apa-apa kalau kamu nggak cocok sama dia. Kan itu yang harusnya kan. Dan dia juga nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Terus dia nggak punya pendirian, akhirnya ketika diajak sedikit pun langsung. Nah itu yang bahayanya kan. Itu adalah pintu dari permasalahan. Sebenarnya banyak PR pendidikan kita ini banyak. Saya tuh suka baca-baca pendidikan di Finlandia, bagaimana mereka itu kalau orang baru mau menikah itu aja sudah dibekali buku untuk bagaimana mengasuh anak. Oh, buku parenting. Sudah iya. Sebelum nikah. Punya anak gitu ya. Sebelum nikah. Kalau di sini buku tabungan. Jadi mereka tuh sudah punya gambaran. Oh iya, oke. Oh anakku nanti begini. Iya sih. Banyak hal yang sebenarnya fokus kita tuh bukan nggak tahu ya, mungkin pemerintah atau para yang punya kewenangan juga punya alasan lain ya. Cuma kalau saya rasa kita akan lebih mudah kalau anak itu memang sudah kuat dari dalam rumah. Itu juga memutus mata rantai ya, Pak. Memutus mata rantai masalah sosial yang mungkin sekarang juga saya baca juga dalam sebuah artikel, dengan kondisi pandemi ini ternyata tingkat keseharian tinggi. Ya kan? Iya benar. Kan kalau misalnya di kita ya, misalnya kita dibekali dari kecil dengan landasan fondasi yang kuat gitu ya, dengan kondisi sesulit apapun mungkin dia bisa mengendalikan dirinya sehingga permasalahan kecil pun tidak menjadi besar. Apalagi memang sedang kondisinya memang berat ya. Itu juga salah satu pentingnya juga memutus mata rantai masalah sosial ya. Yang kompleks. Iya benar. Jadi apa namanya tuh, kadang tuh bekal yang kita beri ketika anak kita mau menikah itu pun kurang ya. Saya nggak bilang salah, tapi mungkin kurang. Mungkin target-target yang kita beri ke anak ini target kita setelah kita sukses. Oh iya. Iya kan? Tapi padahal kita lupa mungkin kita dulu juga berjuang. Jadi ketika mereka mencari suami, itu bukan lagi yang paham dengan mereka, bukan lagi yang agamanya bagus, bukan lagi yang punya semangat kerja, tapi bagaimana orang yang memang sudah jadi. Oh iya. Iya kan?
Jadi renutannya tuh panjang sebenarnya tuh. Akhirnya tumbuhlah keluarga-keluarga yang lemah juga. Iya. Nanti suami lagi turun perekonomiannya stres. Atau ada lagi yang lebih bagus, lebih milih yang bagus. Jadi apa sih namanya ya? Rapuh enggak? Rapuh. Belum lagi nanti orang waktu kok nggak kayak sih namanya gini-gini lagi. Apalagi sekarang zaman milenial ini ya semuanya kan mudah ya. Semuanya mudah. Kita punya kehidupan artis. Nah, kehidupan artis itu kan gampang banget kan. Mereka memperlihatkan apa yang mereka punya di permukaannya saja. Kayak teori iceberg kan. Iya. Dari 10% usaha 100% usaha kesuksesan seorang itu yang terlihat cuma 10% aja, yang enak-enaknya aja, padahal yang 90%-nya tuh berdarah-darah itu. Mereka hanya memperlihatkan yang enak sehingga orangnya itu kayak itu kan bisa tuh, dia muda tapi sudah gini. Tanpa mereka bisa nggak ya misalnya ya, contoh-contoh kecilnya kita kenal jujuran kan, tahu ya jujuran. Jadi kalau orang mau nikah itu yang kita ributkan biasanya jujurannya. Saya jelaskan dulu mungkin ada audiens sahabat apotek Akes yang di luar kota Palangkaraya. Jujuran itu adalah nominal yang harus diberikan untuk meminang memperoleh perempuan di Palangkaraya. Jadi kalau saya pribadi dulu saya tahu keterbatasan kami karena kami juga meminimalisir merepotkan orang tua ya. Betul. Dalam artian minta duit untuk nikah seperti itu. Jadi saya memberanikan diri. Sebenarnya orang tua saya juga bisa dibilang mampu kalau untuk membuat acara yang besar. Iya. Cuman waktu itu saya bilang gini, habis ini kami akan merantau. Dulu saya cuma habis hari ini nikah, besoknya saya langsung ke Maumere, Flores. Nah, saya waktu itu bilang, kita lebih membutuhkan biaya untuk merantau daripada hanya untuk pesta. Betul. Dan itu perlu keberanian khusus loh. Iya. Iya kan? Iya. Saya tuh sampai rela Mas. Sebenarnya selera saya juga bagus, pengennya itu bunga hidup segala macam ya. Melepaskan keinginan ego kita, keinginan kita yang besar itu perlu keberanian. Yang pengennya mewah bisa dilihat oleh teman-teman tuh, wah di foto bagus gitu ya. Dan saya rela, saya tuh pakai bunga plastik. Itu saya rela, bunga plastik aja bilang gitu kan. Waktu itu aduh pengen ya punya ini gitu kan. Gak apa-apa. Saya bilang gak apa-apa, ini bagus di foto cuma sekali. Habis itu buang. Percuma juga. Iya. Nah, hal seperti itu tuh yang harusnya yang mau kita atur lagi. Artinya dulu juga berarti fondasi Mbak Selvi selagi kecil itu sudah terbentuk dengan baik ya. Iya. Sebetulnya. Dan mungkin itu juga akibat saya dominan itu ya. Saya nggak mau nih. Oh iya. Nggak apa-apa. Mama saya kan sempat bikin. Saya awalnya minta di KUA. Ini kejadian ya pernikahan. Minta di KUA aja mah. Soalnya kami perlu biaya banyak nih buat merantau. Jadi KUA kan lebih murah ya Mbak ya. Lebih murah. Selamatkan aja lah. Betul. Terus kata orang tua, jangan kamu anak bungsu. Terus nanti dikira orang hamil duluan karena diem-diem. Sedangkan kakak saya kan besar acaranya. Kok kamu tiba-tiba yang bungsu cuma selamatan gitu kan? Akhirnya saya menghargai itu. Oke lah, kita buat acara yang besar, Tapi nggak terlalu mewah. tapi tidak terlalu mewah. Terus banyak hal yang menjadi impian itu akhirnya kita nggak usah deh, relakan aja lah gitu kan. Mengolah untuk sesuatu yang lebih panjang lagi gitu loh. Betul. Nah, kalau kita zaman sekarang kebanyakan intensi kita kan kebalikannya. Mengejar sesuatu untuk konten. Entah untuk konten itu, entah untuk apa ya namanya, prestisnya orang gitu. Pasti. Nanti kehidupan setelahnya nggak tahu dia mau apa gitu loh. Saya punya contoh yang itu betul. Memang seperti itu. Pada akhirnya orang tuanya setelah resepsi pernikahan itu bingung dan minjam untuk menutupin pinjaman itu, pinjam ke saudara ke sana. Dan itu gimana ya? Kalau dari sudut pandang orang tua itu kan, dengan kita meminjam itu kan harga diri menjadi rendah ya. Benar, kasihan juga. Kasihan ya. Ya mungkin untuk mudah-mudahan sahabat apotek Akes mengambil dari sisi hikmah, dari sisi positifnya ya.
biasa nggak selfie. Nah, jadi sekarang yang kita masuk ke bagaimana nanti Mbak Selfie mengembangkan sebuah sistem parenting atau sekolah di Bandung ini dengan kondisi yang sekarang lagi pandemi. Yang sudah berjalan ya. Ya, ini dari pandemi udah 1 tahun nih ya. Ya. Ini Kalgasi ini sempat libur kan ya kalau nggak salah. Ya, libur. Terus nanti kedepannya gimana dengan new normal atau ya kita juga nggak tahu ya vaksin ini efektif atau tidak dan segala macam. Jadi gini, kalau selama pandemi kemarin kita mengirimkan bahan ajar. Oke. Itu sesuai dengan kurikulum biasa yang sudah kita buat kalau offline. Oh iya. Jadi tetap anak itu ketika mereka harus membuat ramuan tepung dan air, ya kita kirim tepung. Oh jadi sampai segitunya. Sekalian selain bahan ajar sekaligus buat bahan media. Oh. Itu kita kirim bagaimana cara orang. Jadi orang tua tuh tinggal bagaimana menggunakannya, bagaimana cara bermainnya, dan diharapkan orang tua terlibat aktif kan untuk ngajarin anaknya di rumah. Itu yang pertama selama pandemi. Kemudian kami juga beberapa kali kemarin tuh sempat didatengin Dignas kan. Kita sudah ini dok ini bu apa protokol kesehatan yang sudah kita penuhi. Oh sudah ya. Face shield, habis itu masker, habis itu hand sanitizer, itu jelas ya. Kemudian di depan itu juga sudah kita pasangin wastafel, jadi semua tamu sebelum dia masuk itu mereka harus cuci tangan. Betul. Kemudian untuk guru-gurunya sendiri bagaimana? Guru-gurunya tidak boleh keluar ketika sudah masuk sekolah, area sekolah. Tidak boleh lagi keluar sampai mereka pulang. Tidak boleh keluar area sekolah. Tidak boleh. Misalnya kalau dulu kan masih aku mau beli nasi kuning dulu gitu ya. Untuk makan siang. Ya. Karena resiko kontaminasi. Menghindari resiko. Jadi ketika mereka datang, mereka harus ganti baju, kemudian baru mereka bisa melayani anak. Kemudian anak pun yang biasanya datang sudah bagus-bagus mandi nih, itu sekarang nggak mandi. Kita yang mandikan. Itu yang khususnya baby school ya. Oh. Karena apa? Karena mereka kan harus ganti baju juga. Jangan sampai nih nanti kita sudah jaga-jaga orang tua sama kemarin dulu sebelum antar anak. Resikonya kan kita nggak tahu ada di mana. Kita kan mau minimalisir resiko. Kontaminasi ya. Kan memang disarankan untuk setelah sampai ke tujuan kita mandikan, ganti baju mandi. Jadi itu juga yang kami lakukan. Anak datang tanpa mandi, terus kita mandikan. Nanti pulang mereka tidak kita mandikan. Jadi cuma ditukar. Jadi supaya pas nyampe rumah juga nggak ada bersih. Nanti bersih. Terus tadi dengan kunjungan dinas pendidikan itu dalam rangka pengecekan prokes atau sedang studi banding? Enggak, mereka izin kita kan lagi izin operasional sebenarnya. Oh. Cuman kemarin kan kita juga akhirnya banyak diskusi kan, terus mereka juga lihat fasilitas kita. Oh ini bisa katanya, dan sampai di foto-foto bagaimana kita menyediakan ininya ini katanya justru dinas pendidikan terinspirasi dari Agasi. Iya. Fotonya nanti mungkin ke sekolah-sekolah yang lain gitu jadi kan. seperti jadi role modelnya ya. Mudah-mudahan harapannya gitu. Karena memang 2021 ini kita bertekad jadi sekolah terbaik. Amin ya. Sip. Tapi kansnya besar sih Mbak. Ya. Karena parameternya apa? Saudara saya, tepatnya kakak IPA, jadi kakaknya istri saya itu kan ngikutin akun sosial medianya Agasi Banin. Iya. Ya, akunnya apa Mbak? Agasi Banin. Pokoknya ketik Agasi Banin nanti muncul ya. Nah, kakaknya istri saya tuh ngikutin akunnya Agasi Banin, dan di Agasi Banin kan selalu update tentang kegiatan anak didiknya. Dan kakak ipar saya tuh sangat amazing gitu. Artinya dengan cara pembelajaran yang ada di Agasi Banin itu sangat-sangat melebihi yang ada di kota besar gitu. Jadi di kota besar itu belum melakukan pembelajaran seperti itu. Kok di sini sudah, di Agasi Banin sudah, dan kakak saya pun melihat anak saya yang kedua itu hasilnya ya memang nyata gitu. Oh anak ini mandiri, anak ini berani gitu kan. Dan kalau menurut saya kalau sekarang target Mbak Selfie itu
ingin menjadi sekolah terbaik itu sangat terbuka lebar sih. Iya. Karena sudah dasarnya sudah Karena memang banyak juga testimoni ya dari wali murid itu. Kenapa ya anak di sini tuh cenderung berani bicara? ya. Betul. Jadi mereka kalau kamu, oh kamu ini. Gimana aja yang punyanya. Karena ya itu kan dirasa aman. Tapi ada nggak sih yang asalnya anak itu datang pas masuk dia pendiam, Banyak banget. tapi Speech delay tapi pun banyak. oh, hah? Iya, ada speech delay. Bukannya itu masuknya jadi apa ya? Iya. Kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus. Jadi saya kurang paham ya. Jadi ada ternyata yang karena pola asuh, ada juga yang memang mungkin ada gangguan ya Oh, oke. dari sarafnya atau seperti apa saya kurang paham. Yang ada itu apa pola asuh? Pola asuh, Dan itu bisa. diem, pokoknya diem banget anak itu. Oh iya. Heeh. Terus kita ajak main, kita ajak ngobrol, kita tidak respon kalau dia tidak ngomong, kita nggak akan respon kalau dia main tunjuk-tunjuk, kita nggak akan respon. Akhirnya Mau tidak mau ya, dia mau harus. Otomatis kan ikut, mungkin dia akan itu kan mungkin juga ada kenyamanan ya di rumah sehingga misalnya ya anak itu mau minum dia belum bilang kita sudah kasih. Nah itu kita hentikan di sekolah. Kalau kamu mau sesuatu kamu harus usaha. minimal bilang. Minimal kamu harus bilang. Nah Terus anaknya gimana sekarang? Hah? Anaknya gimana sekarang? sudah besar, sudah SD. Ada perbaikan? Dia udah Oh, biasa. biasa. Oh, Padahal dia tuh masuk 5 tahun. umur 5 tahun. Oh, berat ya. Saya tuh sampai agak hopeless sebenarnya, agak aduh bisa nggak ya. Tapi itu Habis loh. the moment of truth ya, pembuktian loh. Iya. Ya. Cuma kita ajak omong, kita rame-rame. Pokoknya semua anak punya kesempatan berbicara. Ya. Bukan anak-anak yang hanya dominan. Betul. Atau anak-anak siapa. Tidak ada di sekolah kita istilah itu anak siapa, itu nggak ada. Kadang kan kebanyakan, oh ini anak Pak ini, oh pelayanannya ekstra, gitu kan. Soalnya sama ya. Semua sama, nggak ada yang beda. Nah habis itu ditelateni. Berapa lama, Mbak? Banyak sekali dia. Total berapa lama? Butuh waktu berapa lama sampai Tergantung berat tidaknya. kalau yang Tidak, khusus itu? cuman gini lagi, tergantung support orang tua juga bagaimana. Makanya Oh, jangan sampai terputus hanya di sekolah ya. jangan terputus hanya di sekolah. Makanya kami pernah juga dulu mau mengangkat anak karena orang tuanya tidak kooperatif. Loh, Iya. ini menarik nih. Jadi sahabat-sahabat Akes, ini salah satu-satunya sekolah yang berani mengeluarkan anak Mengeluarkan anak karena orang tuanya tidak kooperatif. tidak kooperatif. Karena itu akan Jadi gini, ini balik lagi ke nama baik kan sebenarnya. Orang aja ngira sudah mahal, nggak ada hasilnya, tetap aja anak begini-begini, gitu kan. Padahal kita sudah kasih kesempatan, kita observasi nih, kita observasi sama-sama ya. Kita lihat per 3 bulan, itu kan nanti dibantu sama terapis kan. terapis ya, fisioterapi ya. Okupasi kalau Okupasi. kalau fisioterapi itu lebih ke anak 3 sampai 2 tahun itu pakai fisioterapi. Lebih untuk perkembangan fisiknya ya. Fisiknya, tapi Oke. kalau sudah ke kecerdasannya kita pakai okupasi. Oh, ada lagi. Ada lagi beda. Oke. Jadi kita sudah kasih kesempatan, oh ibu permasalahannya di sini ya, diet layar, anak itu tidak boleh terlalu banyak main HP, tidak boleh terlalu banyak TV. Jadi sebelum masuk diobservasi dulu itu. Observasi itu ada catatan Oke, sendiri catatan. kan. Nah, habis itu kita lihat perkembangannya anak itu, oh berontak dia. Kita Bentar, tidak usah maaf saya datang potong. Itu khusus untuk anak yang kebutuhan khusus tadi atau semua murid di Al-Ghazali ini wajib? semua masuk kan diobservasi. Observasi itu. Oke. Jadi Iya. nanti punya catatan khusus ya. Malah kami kalau yang anaknya mau ke TK itu harus sudah ada syarat, anak itu bisa kencing sendiri bisa sudah lepas pampers, Artinya, diapers. artinya tugas pendidik itu lebih berat ya karena harus menghafalkan profil dari setiap anak. Iya, loh, ada. Jadi pelajarannya beda-beda ya. Pokoknya beda. Malah kita punya tugas kali itu khusus ngecek anak itu sudah kencing apa belum. Iya, itu khususnya Keren anak-anak ya. dari baby school naik ke kelompok bermain. Anak 2 tahun itu sudah mulai kita lepas diapersnya. Diapesnya ya. Sudah mulai kita lepas dan itu ada guru yang tukang catat nih. Misalnya, Oh. Evan kamu belum pipis, ayo pipis dulu. Karena itu kan harus dipola. Oh iya. Nah pola
setelah itu nanti kita sampaikan ke orang tua, Bu, jam segini ingatkan anak untuk kencing. Jangan sampai dia kececeran gitu ya. Iya. Itu ada khusus. Begitu detailnya. Begitu detailnya. Mas Made kalau melihat anak baby school detail lagi. Artinya cara nangisnya berbeda. Fisioterapinya tahu. Oke. Ini ada kecenderungan seperti ini. Ada apa sih namanya tuh? Ada kemungkinan gitu ya. Jadi kayaknya dari nangis, dari pola kaki juga itu bisa kelihatan. Ada kendala apa nanti gitu loh. Luar biasa ya sahabat praktek alkes. Jadi kalau yang saya tangkap ketika semua hal dilakukan dengan baik dan profesional, maka hasilnya pun akan baik. Jadi tidak terlalu berlebihan menurut saya. Kalau Mbak Selvi punya target bahwa Al-Ghazi Banin ingin menjadi sekolah yang terbaik, karena dari prosesnya pun luar biasa detail ya, dari mulai tahapan awal, bahkan ya tadi itu ya, ada sekolah yang berani meng-cut anak didiknya karena tidak adanya kerjasama dengan orang tua, karena memang pendidikan itu tidak berhenti di sekolah ya Mbak ya, tidak berhenti di sekolah, harus dilanjutkan. Ya benar, dan kami juga tidak mau, karena dari awal kita mau membangun generasi yang lebih baik. Ya. Kalau kita hanya money oriented, ya udah terserah, penting dia SPP. Kami tidak mau seperti itu gitu loh. Kualitas di atas kuantitas. Dengan apa yang dia keluarkan, anaknya bisa maksimal, tapi ya peran utama orang tuanya itu juga harus ada gitu loh. Berarti kalau kondisi seperti itu bisa jadi justru malah yang menjadi toksiknya itu di rumah. Iya. Benar. Karena mungkin ya orang tuanya karena sibuk mungkin ya, jadi terus kadang kan tidak sinkron nih dengan program yang ada di sekolah ya. Makanya kan kalau kita kan sering ada parenting itu kan. Iya sih. Nah itu. Terus juga biasanya secara reguler itu kita panggil satu-satu orang tua, Bu ini masalahnya begini. Oh iya, saya jadi inget nih sahabat-sahabat Alkes. Saya waktu Devan itu saya pernah diancam sama Alkes Banin. Jadi kalau saya nggak datang ikut kelas parenting untuk orang tua, bakal dikeluarin anak saya mau nggak mau datang. Jadi datangnya pun harus lengkap, ibu sama bapaknya, nggak boleh salah satunya. Karena kalau kebanyakan kita pasarnya ke ibu. Betul. Padahal dia kan juga butuh bapaknya gitu loh. Berarti kalau misalnya anaknya nggak beres, ibu dong yang salah. Iya. Ya kan, jangan dong, kasihan. Aduh, makasih banyak. Mungkin untuk sesi terakhir mungkin ada yang mau disampaikan ke sahabat apotek Alkes, terutama dalam hal pengasuhan anak. Ya, apa ya? Sebenarnya banyak ya, kalau mau disampaikan tuh banyak banget. Tapi sebenarnya gini, kalau untuk ibu, pesan saya, anak itu tidak butuh ibu yang sempurna, tapi dia butuh ibu yang bahagia. Karena kalau ibu itu bahagia, dia akan senyum terus ke anak. Dia nggak akan mengumbar marahnya itu ke anak. Kita nggak perlu harus bisa masak, harus bisa apa yang semua harus dilakukan ibu. Tapi bahagiakanlah ibu gitu ya, karena saya perempuan gitu. Bahagiakanlah seorang ibu, bahagiakanlah seorang wanita, sehingga dia dalam mendidik anak-anak pun akan maksimal. Ya kan? Kalau untuk keluarga, ya itu tadi, selama kita masih bisa memberikan buah sayap pengasuhan ke anak, kenapa enggak sih? Antara ayah dan istri, ibu, ya? suami istri. Beda halnya kalau memang itu memang sudah tidak ada ya, atau salah satu yang meninggal, itu pun ada siasat lain sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan anak akan sosok ayah dan ibu. Ini itu aja. Luar biasa. Jadi hal yang paling penting untuk dibangun dalam suasana di rumah itu adalah kebahagiaan ya. Kebahagiaan. Karena dengan hati yang bahagia, suasana yang bahagia, maka pintu hati anak untuk menerima pembelajaran itu menjadi lebih mudah. Lebih enak juga, dia dididik pun akan lebih enak kalau dia bahagia juga gitu loh. Betul. Setuju sih. Ya, jadi hal yang sederhana aja dulu ya. Sederhana dulu lah. Jangan menuntut anak itu
melebihi dari kemampuannya mungkin ya, karena saya juga melihat sih contoh sekarang yang viral itu, mungkin banyak juga video-video viral itu anak kecil gitu udah dipaksa untuk bisa kemampuan orang dewasa. Iya benar. Tapi tidak sedikit juga gitu bahwa ada orang-orang hebat akhirnya depresi gitu ya. Ya kan? Ada masa nanti dia bosan, jenuh gitu, dan dia bingung ya, seperti kehilangan jati diri gitu ya. Iya. Bahwa apa yang saya akan cari kan gitu, karena dia ngerasa saya sudah mencapai semuanya kan gitu. Makanya lagi nih. Iya. Betul, Betul. Orang tuanya apa lagi nih gitu loh. Betul, karena dia tidak paham sebuah konsep dari kehidupan ya, yang seharusnya dia jalani dengan ya bertahap lah gitu. Iya benar. Kita harus memahami juga pola perkembangan anak itu harusnya seperti apa sih per usia. Betul. Dan di agak ini nggak memaksakan. Itu dasar, sebagai dasar. Maksudnya nggak memaksakan harus ada prestasi apa enggak ya? Wah. Mereka berbuat baik itu kan sudah prestasi. Betul. Itulah. Jadi hal yang sederhana bisa berdampak luar biasa ya dalam kehidupan pengasuhan anak. Oke. Baik, Mbak Selvi, nggak kerasa nih kita udah hampir 1 jam dulu ya, hampir 2 jam ini kita berbicara tentang masalah parenting. Banyak sekali insight dan ilmu yang didapat hari ini buat saya pribadi dan mudah-mudahan buat sahabat Apotek Alkes. Jangan lupa juga untuk follow sekolah Al-Ghazi Ibanin. Kita juga lagi ini sih, semua lagi kita perbaharui, lagi kita rapikan. Nanti deh kalau sementara ini ada masing-masing, ada di rumah ibu Al-Ghazi Ibanin, ada TK Al-Ghazi Ibanin, ada buah baby school. Itu bisa ada di IG maupun di Facebook. Semua kegiatan ada di sosial medianya ya. Silakan bagi yang tertarik mungkin langsung lihat sosial medianya. Terima kasih juga sudah menemani kami ya di acara podcast yang perdana ini. Terima kasih juga untuk partner kami Bintang 7, minuman bejo dengan jahe merah dan minuman Bintang 7 panas dalam. Akhir kata saya Made, founder Apotek Alkes, undur diri. Mohon maaf bila ada hal atau perkataan dan hal yang tidak berkenan. Ya, saya juga minta maaf ya kalau ada salah kata. Ya, nggak apa-apa insya Allah. Saya Made dan Mas Selvi undur diri. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas, ternyata pakai face shield ya.